Suprapto, Sam Hairil Anam, Nur Wahidah, Ria Ramayana. Oke guys, kembali lagi bersama saya di sini Afra di podcast Bincang-Bincang Santai ala Mahasiswa. Dan di sini saya kedatangan tamu Rifki Tirandito dari UIN Alauddin Makassar. Jadi bagaimana menurut pandangan tak saudara tentang bentrok yang lagi hangat ini ceritanya di kampus UIN Alauddin Makassar? Kalau menurut pandangan saya itu bentrok adalah tradisi atau budaya dari UIN. Karena biasanya itu kalau mau lebaran adalah isu bilang bentrok, ada isu bilang bermasalah antar fakultas. Berarti bentrok ini sudah disetting memang seperti itu? Ya mungkin bentrok ini kayak diatur memang sebelumnya antara senior kah dari fakultas tersebut sehingga cepat didapatkan itu cepat libur ceritanya. Karena anak-anak semua Pak mau pulang kampung apa segala macam, dia butuh percepat. Jadi dia carilah alasan supaya bisa cepat Untuk libur begitu. ya. Tapi kan ini berdampak besar bagi kampus. Iya, sangat berdampak besar. Entahkah berdampak pada macam-macam yang di kampus kan, yang kantin-kantin. Iya. Berdampak juga pada mahasiswa yang akademisi begitu, yang suka sekali belajar. Kan kita anak jurnalistik nih, biasa meliput, langsung turun ke lapangan meliput tentang tawuran ini atau bagaimana? Kalau dari tawuran ini saya tidak turun meliput langsung karena info yang saya dapatkan itu sudah sangat lambat info ini saya dapat, sehingga saya tidak turun langsung, dan pas selesai bentrok itu baru saya sampai di kampus dan ternyata sudah mau bubar. Berarti yang kita katakan tadi tentang bentrok ini direkayasa, berarti itu adalah pemikiran kita sendiri. Banyak info yang saya dengar itu bahwasanya ini direkayasa karena tiap tahun kan ini memang sering terjadi tiap tahun, dari tahun-tahun sampai sekarang pun begitu. Setiap mau lebaran itu selalu pasti bentrok, selalu saja. Entahkah 2 minggu sebelum lebaran, entahkah 1 minggu sebelum lebaran, pasti ada saja bentrok. Dan itu bentrok itu fakultas itu saja. Itu aja yang berdua. Berarti tidak pernah menyeberang ke fakultas lain begitu? Kadang ada juga fakultas yang ikut campur begitu. Oh, hanya beberapa oknum atau memang fakultasnya yang itu? Beberapa oknum dan beberapa oknum, kadang juga dari fakultas lain ikut. Berarti itu nih. Begini saudara, kan saya dengar kampus ini sekarang sedang ditutup. Apakah ini akan tetap ditutup sampai sudah lebaran atau sesudah lebaran dibuka lagi? Kalau menurut surat edaran itu ditutup sampai tanggal 27. Itu perkuliahan itu di-online kan, tapi biasa kalau di UIN itu surat edarannya itu muncul 2 kali. Jadi kemungkinan ini besok surat edaran muncul kembali, entahkah diperpanjang ini kuliah online ataukah mungkin di offline kan. Tapi kemungkinan itu akan diperpanjang lagi karena mengingat hal itu lebaran sudah dekat. Oh iya. Berarti kalau misalkan ini kan kita bilang tanggal 27 baru dibuka. Berarti kalau dibuka sebelum lebaran jangan sampai bentrok itu ada lagi, karena kan kita bilang tadi ini disetting untuk libur lebaran. Nah, setelah dibuka sebelum lebaran jangan sampai bentrok ini ada lagi. Berarti akan ada lagi pemberitahuan keluarnya ini libur sampai kondusif betul ini bentrok ceritanya. Kalau seingatku dari semester sebelumnya itu, kalau di UIN itu kalau ada surat edaran itu pasti diedarkan 2 kali. Kan sekarang mulai tanggal 27 sampainya. Terus biasa tanggal 26 atau 27 muncul lagi surat edaran baru. Karena biasa memang begitu, dan surat edaran tersebut itu pasti diperpanjang. Karena ini juga belum terlalu kondusif. Begini kan kuliah ini di-online kan. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang pasca sarjana ceritanya, yang mau mengurus ujiannya atau lain-lain sebagainya?
Kalau info yang saya dapatkan dan saya juga turun langsung ke kampus tersebut itu kampus UIN kampus saya kan ceritanya saya turun itu saya lihat langsung yang bisa itu dimasukkan ke dalam pagar karena kan di pagar itu semua satpam apa segala macam mengamankan menjaga ditutup pagar dan yang bisa masuk itu yang pasca sarjana terus juga yang ini yang mau penyelesaian terus penyelesaiannya ini hari. Kalau misalnya ujian tertutupnya, kalau ujian tertutupnya besok itu harus besok, tidak boleh mengurus dulu sebelum-sebelumnya. Karena itu memang yang diprioritaskan katanya, diprioritaskan. Berarti keadaan sekarang di UIN sangat ketat, Di? Iya, penjagaannya itu sangat ketat sekali malahan. Berarti tawuran ini sangat berdampak sekali sama aktivitas yang ada di kampus. Iya, sangat berdampak dan bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak akademisi atau yang malas-malas masuk, dia malah bilang pasti ini menguntungkan karena kan online dia bisa tidur apa segala macam. Sedangkan yang akademisi itu malah pusing tinggal di kos. Karena kan pikiran orang tuanya dia kuliah, terus kalau online kan dia di rumah saja terus. Seperti itu. Berarti begini. Kita termasuk mahasiswa yang akademisi atau yang bukan begitu? Tidak. Menyukai begini. Menyukai dampak yang ada atau merasa dirugikan? Tidak. Kalau saya pribadi kan, kalau saya pribadi tergantung. Kadang suka yang tawuran begini, kadang juga tidak. Sukanya itu karena kan kalau orang tawuran begini ada lagi berita apa segala macam, berita yang bisa diterbitkan, tapi ini merugikan kampus, mencemarkan kampus karena tiap tahun begini. Oke. Ini bagaimana saudara? Apakah ada jaminan ke depannya setelah Lebaran ini, setelah kuliah seperti biasa dilakukan, akan tidak ada lagi bentrok ke depannya? Kalau masalah jaminan itu belum ada jaminan 100% bahwasanya setelah lebaran ini biasanya dilanjutkan perkuliahan. Belum ada jaminan bahwasanya ini akan kuliah ini akan tidak ada bentrok lagi. Karena kan itu semua kan sebenarnya menurut pendapat saya itu kan semua sudah disetting. Tergantung dari settingan tersebut, tergantung dari senior-senior fakultas tersebut. Apakah dia masih mau menikmati masa libur ataukah menikmati masa online kan, ataukah dia mengakhirinya, ataukah dengan tidak ada bentrok lagi untuk semester ini. Dan saya yakin juga semester 8 kalau misalnya nanti saya semester 8 1 tahun ke depan pasti ada bentrok lagi karena ini merupakan turun temurun dari UIN. Kan begini, 1 tahun ke depan itu kan kita sudah menjadi senior. Langkah apa yang kita akan ambil supaya bisa menghilangkan itu? Kalau langkah sih kan kita bisa terapkan kepada junior bahwasanya ini sebenarnya banyak yang dirugikan. Tetapi kan di atasnya juga ada senior. Pasti dia lebih memahami atau bukan lebih memahami, lebih mendengarkan senior yang di atas daripada yang baru-baru kayak jadi senior. Kan masih ada senior tua begitu ya. Jadi bagaimana harapan saudara untuk ke depannya? Kalau harapan saya itu mau cepat selesaikan kuliah, terus entahkah pikirannya nanti ke depan kerja ataukah lanjut lagi nanti S2 kalau misalnya. Oke, itulah tadi bincang-bincang santai saya dengan saudara Rifki Triandito di podcast Bincang-Bincang Santai ala Mahasiswa. Jangan lupa komen di bawah siapa lagi yang akan saya undang ke podcast selanjutnya. Terima kasih.